Horas, Horas Bangsa Batak, Horas Indonesia. Indonesia. Saya Edwin Samosir. Dan saya Mak Juluk. Kita ketemu lagi dalam acara CMD Podcast. Iya, CMD Podcast. Luk, kali ini kita kedatangan tamu spesial ini. Kau setiap manggil aku selalu oleh Luk. Luk. Mak Juluk itu. Oh iya, iya. Mak Jul. Iya, langsung. Jangan singkat-singkat. Kita kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Seorang komposer lagu orang Batak lagi. Legendaris. Siapa? Kita panggilkan Bang Tagor Pangaribuan. Tagor Pangaribuan. Halo. Halo. Horas Bang. Ya, selamat malam. Selamat malam, Abang Ganteng. Nah, kau lihat orang ganteng langsung. Kalau udah begini agak cerah kulihat. Ku terawang dulu sedikit karena Terawang kacamatanya dulu. itu emang kalau kayak gini kelepek-kelepeknya. Kelepek-kelepek. Horas Bang, selamat sore Bang. Sore. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan. Sehat, Bang? Sehat. Sehat semua? Semua Luar dalam. Nggak ada yang kekurangan lagi ya? Tidak ada. Oke, puji syukur lah kalau sehat, Bang. Jadi ini Bang, selamat datang di podcast kita ini di CMD Podcast Bang. Iya. Kita menanti-nanti kedatangan Abang di podcast ini. Kita mau ngobrol-ngobrol Boleh. tentang karet Abang, seorang musisi Batak. Kalau boleh tahu Bang, Abang kelahiran mana ya Bang? Saya kelahiran Padang Sidempuan, Lampung Selatan ya. 18 Oktober 1966. Oh, ya, 1 tahun lagi 60 lah. 60. Tapi masih ganteng kali ya. Masih kinclong kulihat. Masih kinclong. Kayak masih umur-umur 45 tahun. Terus Bang birit-biritmu enggak? Sedikit. Kayak mana lah ya kan ngelihat yang ganteng. Jadi kita mau tanya nih Bang, apa memang dari Sidempuan Abang sudah menjadi seorang penyanyi? Ya. Oh, Ya. dari Sidempuan. Saya dulu Sidempuan SMP ya, terakhir saya di Sidempuan. Saya memang sudah menjuarai festival pop singer dulu pada saat itu. Seluruh Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan Bang ya. Dan menjadi wakil Tapsel menuju Sumatera Utara, provinsi. Untuk mewakili, itu masih SMP ya. Masih Jadi SMP. memang sudah dari sononya lah. Sudah dari sononya bakat itu mengalir. Dan saya juara 2. Juara 2 luar biasa. Seluruh Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Iya, Utara. iya pada saat Berarti itu. Bang, Waktu itu juara 2 Abang itu ikut pertandingan untuk kayak mana nih? Iya, ikut dari Pertandingan semua sekolah? daerah toh. Dari Pertandingan kabupaten. sekolah? Dari sekolah, dari Oh, sekolah. dari sekolah. Saya mewakili SMP Negeri 1 Padang Sidempuan waktu itu. oh, juara 2. Aku juga pernah juara 3 Bang, seprovinsi Sumatera Utara. Oh, iya. Juara apa kau? Lomba nyanyi, pesertanya cuma 3. Ya bertahu aja Bang ini. Tapi memang. Ya udah wajar lah kau juara 3, orang 3-nya pesertanya. Kayak mananya? Jadi Abang jadi seorang musisi kan setelah di Jakarta. Tahun berapa Bang kira-kira datang ke Jakarta ini? Masih ingat nggak Bang? Masih. Perjalanannya Masih bagaimana perjalanan sampai ke Jakarta? Tahun 82. 82 lulus SMP ya. Lulus SMP 82. Langsung saya SMA di Jakarta, SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Oh. Waktu itu Abang naik pesawat? Enggak, naik Sampagul. 5 hari lah perjalanan waktu itu ya. Memang masih rawan lah. Kukira naik Tampomas Abang waktu itu. Wow, Tampomas tenggelam di situ. Udah ya. Ya, saya Berarti naik Sampagul naik Sampagul ke Jakarta. Tapi Jakarta. tujuan masih belum untuk bermusik sekolah ya? Ada niat satu. Ya, memang sudah saya niatkan saya akan menjadi seorang Penyanyi penyanyi yang terkenal, musisi, ya. terkenal gitu ya. Niat Iya, udah ada ya. betul. Jadi Abang SMA sudah mencipta lagu atau bernyanyi? Sudah, Oh sudah ya? sudah. Waktu itu sampai di Jakarta lah ya. Iya. Sekolah SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Terus pas kelas 3 tahun 84 lah. Saya bergabung dengan Trio Lasima. Trio Lasima. Trio Lasima waktu itu masih trio-trio Batak lah. Ya kan? Trio Lasima kalau nggak salah ada. Ada Bonagulto, Gultom, ya. Almarhum, Iya. Rutson Silingoringo. Iya. Lagu kita yang paling top itu Inatani Supir lah waktu itu. Ya, saya masih kelas 3 SMA itu. Waktu itu. Inatani su. Bulan Semurko. Wah, itu meledak itu itu. tahun itu. Nah, itu lagunya Abang waktu itu? Bukan, itu lagu Peter Raja Guguk. Tapi Abang yang bawain? Kami yang bawa. Oh. Itulah saat pertama saya meniti karir ya. Iya. Terus saya berpikir waktu itu,
kalau menjadi seorang penyanyi itu ada batas usia toh? Iya, iya. Atau saya enggak, saya harus jadi seorang komponis lah. Kalau komponis itu tidak terbatas. Iya, iya. Nah, saya udah mulai belajar di situ bagaimana cara mencipta lagu ini dan segala macam. Pokoknya harus jadi seorang komponis lah. Sehingga lagu pertama saya waktu itu adalah Dina. Dina. Waktu itu. Lagu Batak. Lagu Batak. Tapi bukan Burung Manulang kan? Bukan. Oh, bukan. Lagu Batak masih. Dina. Iya. Lagu Dina. Ada juga Dina Marsi. Bukan. Oh, bukan itu ya? lagu Tilhang Gultom itu. Oh, itu lagu-lagu. Apun ada aja memang. Bukan punya abang itu. Iya. Tilangnya. Oh, banyak lagu Batak yang judulnya Dina Dina, itu tahu. Banyak. Dina Makuling Sese. Sese. Beda lagi tulisannya. Berarti lagu abang pertama lagu Dina, Dina. yang dibawakan Lasima. Lasima ya. Oh, luar biasa. Itu. Berarti sekitar 84. 84. 1984. Udah 40 tahun lebih ya. Oh iya. Luar biasa Bang Tagor. Gitu. Berarti berkarya Bang ini sudah 40 Waduh. tahun lebih. Sudah ada 40 tahun. Nah, seiring dengan waktu ya. Ini saya cerita dulu pengalaman perjalanan karir. Tapi tunggu dulu bang, sebelum abang cerita, cerita ini sampai nggak 2 jam ini? Selesai nggak Kalau 2 jam? sebenarnya sampai sih, Sampai perlu ya? panjang sekali. Oh, berarti persingkat aja bang. Persingkat aja. aja. Jangan sampai 2 jam nanti kita mendengarkan cerita abang ini ya kan? Jadi memang persaingan di dalam industri musik ini sangat-sangat sulit lah ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang spesial lah untuk menjadi ikut serta di dalam industri musik Indonesia. Nah, seiring dengan waktu, saya penasaran ini. Kulihat Indonesia, saya harus bisa bikin lagu pop Indonesia nih. Saya nggak puas dengan lagu-lagu Batak gitu ya. Iya. Terakhir saya bergabung di Lasidos lah. Saya udah sampai ke level Lasidos karena ukuran trio Batak itu toh adalah Lasidos. Zaman itu ya. Zaman Bang, ya? itu. Zaman itu ya benar. Kalau Lasidos lah tolok ukur trio-trio Batak pada saat itu. Kalau sudah mencapai Lasidos berarti itu udah Paling itulah top. tingkat terakhir. Saya personilnya. Awalnya. Awalnya New Lasidos, saya personilnya. Sama Buntoro Situmorang, Jones. Jones Putra-Putra. Iya, almarhum ya abang Ya. itu. Seiring dengan waktu pada tahun 1994 kita Lasidos mendapat kesempatan mewakili Republik Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan Lagu-lagu kita, Batak. lagu-lagu Batak ke Eropa. Ke Eropa ya? Ya, Austria. Tujuan pertama adalah Austria, Wina. Oh, di Tahun 94. 94 tuh aku masih Tetapi di pikiran saya ini, gimana lah bersaing lagu Batak. Saya kan dari Sidimpuan nih. Otomatis terbatas kan logat-logat Batak saya itu terbatas. terbatas. Lah. Soalnya sudah bercampur. sudah bercampur dengan Pesisir apa? Mandailing. salah satu mending lah. Bo, tapi ada lah kantong da boisi. Iya. Itu tuh bahasa Sidimpuan begitu. Ah, ah. Waktu dia lagi pada mendil, doh. Iya. Itu tuh. Wah, Langsung jelas dibilang ini. gitu kan. Waduh, kalau aku main di lagu Batak nih nggak bisa aku melawan lirik-lirik Batak yang asli gitu loh. Gimana? Nah, sesampai waktu di Austria. Tapi tunggu dulu bang. Dila tulang. Oh iya, silakan. Oh bisa. Oh iya. Sampai Oke. ini. Iya, jadi kasihkan cerita ini. Jadi Iya, lupa itulah. nanti. Jangan Nah, sampai lupa untuk mamoki sedikit. sampailah di Wina. Merenunglah. Di otak saya ini, bagaimana supaya saya dapat andil di belantika musik pop Indonesia. Umur saya waktu itu sekitar 38 tahun lah waktu itu ya. Waktu 94 ya. Nah, terus saya dapat ide lah. Karena jauh dari istri ya. Jadi, iya itu biasa kalau kita udah jauh dari istri. Pasti ada ide Ada lah. aja. Pokoknya di situ lah kita tahu bahwa kita memang sangat cinta lah sama istri lah di situ lah. Iya, iya. Jadi terbiasa adalah di alam bawah sadar saya pikiranku ini. Waduh, udah 2 kali nih aku mengkhianati istriku nih. Kayak gitu timbul. Jangan sampai 3 kali. Timbullah ideku di situ. Ide gitu ya. Berarti harus jauh dari istri baru timbul ide. Iya, jadi dalam kesendirian di kamar nih, di Hotel Hilton waktu itu ya, di Wina.
aku tulislah lagu Jangan Sampai 3 kali. Jangan sampai 3 kali bahasa Indonesia itu ya. Bahasa awalnya. Indonesia. Dan Itulah awal pertama saya menulis lagu Indonesia. Dan langsung Nah, terus baliklah ke Indonesia. Dari luar negeri. Ya, masuklah kami nulis hidup lagu-lagu Batak. Heeh. Terus terbersit di pikiran saya, kenapa enggak saya masukin aja lagu Indonesia di satu. Aku bilang sama Bang Kuntora, Bang, ini lagu bikin dong. Nah, ini, pokoknya nggak setuju lah. Wah, gawat ini dalam hati. Kupaksa lah. Akhirnya masuk lagu ini. Dan setelah masuk, sekitar 2 tahun kemudian, booming lagu ini. Lagu tadi. Lagu Jangan Sampai Jangan 3 kali. Sampai 3 Setelah kali itu. dibawakan oleh Ambisi Trio, ya. ya. Ambisi, mereka ini lagu ini dibikin jadi hits waktu itu. Jadi kalau lagu ini saya tahu betul ini lagu ini. Kalau nggak salah sampai Bapak Presiden kita Pak SBY nyanyi Iya. lagu ini. Jangan sampai 3 kali. Iya, tiga presiden. SBY, Joko Widodo, sampai sekarang Prabowo Subianto. Selalu, jadi lagu kita ini udah masuk istana. Nah, akhirnya, itu, saya minta itu, saya berdoa. Saya minta kepada Tuhan. Ini adalah kisah nyata. Saya berdoa tengah malam, supaya Tuhan, aku nggak mau Tuhan di lagu-lagu Batak aja. Bikinlah top dulu laguku. Ya Tuhan, itulah doaku. Toto yang didengar Tuhan itu ya. Yes. Luar Yes. biasa Bang. Luar biasa memang. Itu. Dan lagu ini mengalir begitu aja. Jadi lagu-lagu yang menurut saya tercipta atau keluar dari alam pikiran kita itu pasti top. Memang pencipta lagu itu berbeda-beda cara. Iya. Ada yang teman-teman pencipta lagu diambil gitar, diambil recording, diambil buku tulis, dicari-cari chordnya, Iya. ke sini, ke sana, ke sini. Aku enggak. Saya nggak pernah menulis di catatan. Iya. Emang udah datang dia. Udah langsung terbersit di pikiran. Betul. Kayak jangan sampai 3 kali lah ya. Karena ini kan lagu legend ini. Iya. Tahun 94 kalau nggak salah, udah berapa tahun sampai sekarang. Sampai sekarang masih Masih hits. dipakai ya. orang. Iya, masih. Iya. Dan Di mana-mana. band-band sekarang, kita lihat di YouTube tuh. Iya. Band-band band rock, sekarang lagi Di arranger di cover sama mereka. recycle lagi ya. Penontonnya ratusan ribu. Baru 1 bulan. Band. Aduh, dalam hati saya, wah luar biasa. Itulah kalau kita meminta kepada Tuhan. Itu tadi inspirasinya dari istri ya. Ya. Jangan sampai 3 Jangan kali. sampai 3 kali. Waktu itu nggak ada di pikiran abang itu. Jangan sampai 3 kali. Lewat 3 kali malapak. Nggak ada. Nggak ada. Itulah makanya Atau ada pikiran apa kayak ini gitu kan ibaratnya? di luar kesadaran kita ini sebenarnya. Untuk membuat sebuah lagu legend itu tidak banyak kan lagu legend. Seorang pencipta lagu paling lagu legendnya ada 2-3. Iya. Iya, benar-benar. Nggak banyak itu. Ataupun 1 lagu legend. Kalau memang jadi lagu pencipta lagu yang boleh dikatakan dia punya lagu legend nggak banyak. Nggak banyak. Karena pada saat bikin lagu itu toh yang ada di pikiran saya ini bukan uang. Masih Murni. murni seni. Murni. Murni. Jadi tidak ada ternode dengan otak-otak. Jadi belum ada nanti, ini lagu nanti pulang ke Indonesia, saya kasih ke Nggak ada. ke CMD, nggak ada begitu. Enggak ada. Nah, juga nanti saya kalau sekarang ini ku bikin lagu nggak punya uang nih. Ku bikin jeng. Nanti ketemulah sama Pak Sianturi kan yang punya CMD di studio. Seketika itu aja ku buat itu di situ. Lagu Holana udah mangatusio. Jadi sebelum terjun ke dunia musik, Bang, atau menjadi pencipta lagu, siapa inspirasi abang untuk bisa atau menjadi jadi menjurus gitu loh? Ada nggak penyanyi luar? Saya kalau inspirasi saya bikin lagu pop dulu lah ya. Heeh. Penyanyi yang saya kagumi di Indonesia ini hanya satu, Chrisye. Oh, Chrisye. Jadi Atas potongan tolok rambut ukur abang saya, gitu ya? tolok ukur Heeh. di lagu Indonesia hanya Chrisye, yang lain tidak ada. Chrisye. Karena Chrisye itu adalah musisi yang sangat luar biasa. Abang fans sama Chrisye? Waduh, sungguh. Tapi gaya abang kayak Rolling Stone. Ya, tampang boleh Oh, sama iya, hati dong yang Iya, perlu betul, kan. betul. Terus ada lagu abang ini lagi yang menasional.
Jangan salah Jangan menilai. salah menilai. Itu sampai Nah, sekarang. itu ada true story-nya. Itu bagaimana? Jadi ceritanya? ada episode pertama kan jangan sampai 3 kali tuh. Iya. Yang kedua jangan salah menilai. Itu jaraknya 15 tahun. dari Jangan sampai 3 kali. Terus prosesnya gimana itu? Prosesnya ini sebuah, kenapa saya bikin jangan salah menilai. Ini adalah sebuah kisah nyata dengan teman-teman musisi yang mereka itu kan kebanyakan mereka tuh salah menilai gua nih ceritanya. Selalu pikiran Selalu yang aneh-aneh bahwa gitu ya. Tagor Pangaribuan itu adalah seorang yang gimana lah gitu ya. Iya. Nggak ada yang positif lah. Selalu di belakang saya itu selalu menceritakan saya hal-hal yang negatif. Itu saya tahu. Karena kita dulu kan ada tempat mangkal lah. Iya. Di studio selalu kan jumpa dengan teman-teman musisi lah ya. Iya. Selalu banyak sekali yang menilai saya itu hitam atau gimana lah. Berarti dikira orang itu lah bang seperti pohon pisang ya. Iya. Ada jantung tapi nggak ada hati gitu. Nggak ada hati. Itu ya mungkin kayak gitulah kira-kira kurasa. Jadi itulah ide saya, jangan salah menilai. Wah, mereka ini salah menilai gua nih. Karena apa? Tidak seperti yang mereka pikirkan. Iya. Dan bahkan yang belum mengenal saya pun sudah berpikiran negatif. Ku bikinlah itu, jangan salah menilai. Dan ku arahkanlah supaya lebih komersial. Aku arahkan dia ke cinta, gitu. Nah, arahnya jadi ke seseorang. Ke seseorang. Enggak, bukan lagi Bukan lagi, iya betul. ke sesama seniman. Bukan, karena itu kurang universal lah. Kalau sesama seniman menilai saya itu negatif, aku bikin nanti lagu begitu kurang komersial, kurang universal. Iya. Jadi aku bikinlah ke cinta, Kecinta. ke seseorang. Kurasa kalau kita ketemu waktu itu mungkin kayak aku lelah gitu ya. Iya, kayak kau lah baju lu. Kurasa ya kan. Iya, udah pasti. Amang, kalau sempat untuk aku kirim lagu itu Amang Aisyah, Amang legend juga berarti nama aku waktu itu di situ. Sama kan? itu dengan Pak Sianturi yang punya CMD. Ah. Banyak orang salah menilai beliau itu. Ah. Padahal mereka belum kenal kan. Sudah banyak omongan gini nih. Janganlah. Tidak seperti itu. Iya. Jadi belum mengenal banget, udah dinilai, itulah orang Batak khususnya begitu. Intinya jangan melihat seseorang dari sampulnya, ya Dari kan? sampul. Dalami Atau dulu dari orangnya. satu sisi. Iya, betul. Pasti Kenali karena dulu. manusia Iya. ada sisi baik, ada sisi jahat. Dan terus Bang, kalau nggak salah lagu itu yang populerin juga Trio Ambisi. Bukan. Bukan ya? Jangan salah menilai itu emang milik gue lah. Apa sih? ini ya pertama? Gini cerita lagu itu. Pertama, saya nyanyikan dengan waktu siapa yang Trio Lasima Plus lah. Ada persoalan jadi nggak beredar. Oh ya. Udah sampai direkam? Almarhum Poltak. Iya Oh, betul. iya, benar. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian datanglah salah satu personil Alexis. Siapa Marga Sinaga itu? Siapa? John Tinus. Dia minta lagu ini ke saya. Aku kasih. Lumayan juga penonton orang yang 4 juta. Udah duluan mereka rekam tuh. Nah, 2 tahun kemudian lagi, saat aku pulang ke Padang Sidempuan, ada urusan keluarga. Di Padang Sidempuan, untuk mengisi kekosongan, aku rekamlah lagi lagu ini. Dengan musik seadanya, dengan peralatan-peralatan studio yang seadanya, rekamanlah di Padang Sidempuan. Syuting di Simar Sayang, ada di situ sebuah pemandangan ini. Kurekamlah lagu ini. Setelah kurang lebih 2-3 tahun kemudian. Nah, jadi loh. Kemudian sampai di Jakarta lagu ini diambil sama Bragili Record. Almarhum Pak Binsar Silalahi. Ya. Nah, waktu itu masih masa-masa RBT ya. Ya. Iya. Masih masa RBT Telkomsel. Telkomsel. Setelah itu diambil, udah nggak tahu lagi juntrungannya nih, pokoknya udah buat dia lah lagu ini. Nah, ini 2-3 tahun terus persoalannya. 3 tahun kemudian aku ditelepon sama Pak Binsar. Apa ini tiba-tiba? Ditelepon lah. Datang segera, Bor. Ke Halim. Saya mau ke Medan ini. Saya lagi di lapangan terbang Halim. Masih jam 7 pagi nih. Ini setelah 3 tahun ya.
rekam lagu ini, jangan salah menilai. Bukan yang rekaman yang sinimpuan ya? Yang Sedimpuan lah. Oh, berarti masternya jual ke sana lagi. Betul. Yang saya rekam di Padang Sedimpuan diambil sama Pak Binsar ini. Iya, iya. Setelah 3 tahun kemudian, nggak tahu lagi dong. Udah pokoknya itulah. Datanglah aku ke Halim. Ya toh? Langsung aku disalam. Ya horas. Mantap kita. Aku kan nggak tahu perkembangan bagaimana RBT waktu itu ya. Iya. Ada berita apa nih, Laiku? Tembus kita, Lek. Apa? Kita menjadi nomor 1 RBT seluruh Indonesia. Kaget aku. Aku kan nggak kurang mengikuti bagaimana RBT ini segala macam. Nggak tahu lah ya. Hah? Ya. Kita number 1. 12 tangga itu kita nomor 1. Jangan salah menilai tanggal pengariban. Di bawah, nomor 2, Dian Piscesa. Satukanlah hati kami. Iya. Nomor 3, Aisyah, istri Rasulullah. Kita number 1. Hah? Berhasil, Lek. Mantap. Waktu itu, langsung aku dikasih uang kontan 150 juta. Sebagai 150 pertama. juta Iya. Dan cek giro 4 lembar. Senilai 100. Intinya sukses lah RBT. Kaget ya. aku, ya gimana lah kan nggak pernah. Pegang duit. Wow. Berhasil. Ya, kalau Dia bilang gitu. itu benar itu karena waktu itu saya ada teman orangnya Pak Binsar sih. Ya. Aku dikasih tabelnya itu, jadi lagu Jangan Salah Menilai itu ada 3 potongan. Ya, betul. Jadi 2 itu 10 besar 10 besar. selama setahun. 12 besar. Ada rapnya, Ada ini juga, Pak. Ada dari awal. ada Tapi waktu RBT itu ku dengar, di rapnya itu sering. Tapi pertanyaannya Bang, terakhir yang ngomong itu abang juga yang menciptakan itu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Yang gitu. Kan ada yang bikin itu. Sayang, kan itu jadi dulu. Kan, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Abang juga yang menciptakan itu. Enggak. Itu sistem. Enggak, sistem. Kukira juga lanjutan lagunya itu ke situ gitu loh. soalnya nggak diangkat telepon. Enggak diangkat. Kan RBT kayak gitunya Bang. Itunya. Nah, setelah saya rekam itu, tadi kan udah orang duluan bawa lagu ini. Memang Tuhan sudah memilih saya untuk jadi pemilik lagu itu. Dan penonton saya di situ hampir 100 juta di Jangan Salah Menilai. Ya, Padahal orang duluan yang merekam toh, saya belakangan. Berarti memang itu sudah milikku. Rezeki ya kan. Itu jadi nggak bisa dibohongin kalau Tuhan sudah berkehendak. Iya. Memang nggak kemana-mana. Nah, lagu itulah sebagai senjata pamungkas saya kemana-mana ke Indonesia Timur. Hanya 2 lagu inilah yang saya bawakan. Jangan salah menilai. Jangan sampai 3 kali dan jangan salah menilai. Iya. Tapi ada juga ya Bang lagu Batak yang Ada. Ada. Tahu aku itu. Yang di pikiranmu itu tahu aku. Ada. Jadi sebelum ku enggak, terawang. biar kalian tahu, ini cerita-cerita lah mengenai nostalgia rekaman lah ya. Waktu dulu kan CMD Record. Artisnya Arvindo Simatupang. Di studio nih biasa lah ngumpul-ngumpul di studio tuh. Ada Pak Senturi, produser CMD waktu itu. Ketemu Horas. Ada lagu baru. Kata bos ini, ada, aku bilang belum ada. Belum gimana orang butuh uang. Jujur aja deh. Mana? Kata, sebentar ya bos. Naik aku ke atas. Ke lantai 2, aku ambil gitar. Ya toh? Horadado, mangatu siro habib. Emang mengalir ya? Mengalir. Seketika itu juga merinding saya. Itu tanpa saya catat. Begitu dipesan sama Pak Senturi, jadi Bang itu. Pak Richard. Ya sebentar lah, aku bilang. Aku ambil gitar, aku ke atas. Gitar doang. Unang besay lomos rohamito. Tumpa pos marohami dahasia. Tapi langsung jadi. Dan itu mengalir. Langsung jadi. Seketika. Dan itu langsung keluar dari otak saya. Tanpa ada catatan, turun. Sekitar kurang lebih 1 jam lah. Ya. Inilah, kok gituin. Baru dibikin ya lah ini, aku bilang. Iya, saya gitu. Langsung jadi lagu. Ku ambil, langsung Pak Richard Senturi, ku ambil, siap. Ini uangnya. Ayo orang ya. Berarti lagu itu yang pertama kali nyanyiin Arpindo. Arpindo Simatupang.
Artini Simatupang. Satu album dengan lagu Bapak. Iya, satu album dengan lagu beliau. Kalau judul lupa saya, pokoknya Rahasiaku yang itu. iya, itu satu album. Nah, pertanyaannya ini sekarang. Waktu kalian ketemu sama Pak Richard, Nah, ada lagu baru, Lek, katanya. ada lagu baru nggak? Ditanya Ada. kan? Saya baru datang Pertanyaannya tuh. sama Abang. Nomor sepatu Abang ditanya nggak? Nomor berapa sepatu gitu? Tapi memang pada saat itu ada semacam alam semesta ini juga ada agak berbeda lah ya. Seketika itu aja semua terjadi. Jadi dalam pikiran saya, kalau kita membuat sesuatu yang luar biasa, tidak membutuhkan waktu kok. Itu menurut saya. Bohong kalau pencipta-pencipta yang bilang, lama bikinnya ini, bohong. Jadi kalau pas momennya itu. Momen yang sangat pas. Akhirnya dikasih Pak Sianturi lah lagu ini sama Arpindo ya. Dan setahun kemudian kalau tidak salah lah ya, ketemu lagi sama Pak Richard di studio yang sama. Le, lagunya berhasil. Yang mana Le? Yang itu, Wulandari Mangatusi. Dia ternyata benar di YouTube ada yang main gitar, ada yang ini. Akhirnya itu lagu viral. Naik ya. Naik. Tetapi Itulah lagu saya, lagu Batak pertama. Yang booming. Yang booming pertama. Tetapi Itu. tidak semua ciptaan Abang harus Abang yang nyanyikannya. Iya. ada juga menjadi identiti seseorang penyanyi, tapi lagu Abang. Iya. Iya. Kayak lagu Abang itu. Kuholongi do. Ya. Dikira orang itu lagu si Jonar. Iya. Padahal lagu Bang Tagor. Iya. Itu juga viral itu. Tetapi itulah ya, kalau lagu Batak kebanyakan penyanyi-penyanyi lain yang membawakannya, tapi karyaku. Aku yang tulis lagunya. Penciptanya ya. Kayak lagu Hawalong itu kan. Banyak yang bawa setelah ini Pak Erwin Samosir ini ngasih sama Jonas itu orang, baru dia booming di mana-mana. Semua menyanyikannya. Aku berpikir sebenarnya waktu itu ya, ini lagu bagus banget sebenarnya, kok belum naik-naik ya. Ternyata aku sudah temukan jawabannya, bahwa lagu berjodoh. Ya. Berjodoh. Siapa yang Sebagus membawakannya? apapun pencipta lagu itu membuat lagu, kalau dia tidak menemukan jodohnya, Tidak bisa ya. jadi ada lagu yang udah lama nih dibuat nih, bagus, belum ketemu jodohnya, nggak akan booming. Betul, betul. Jadi akhirnya aku temukanlah jawabannya, bahwa lagu yang kita buat harus penyanyi yang berjodoh, nggak ada lagi yang menghalangi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang. Jadi kita sebagai seniman ini, disinilah sebenarnya kita punya hati yang rendah hati lah. Nggak boleh kita katakan lebih jago si Anu dan si Anu, nggak bisa. Karena fans daripada, misalkan fansku, sebagus apapun penyanyi-penyanyi lain, dia tetap ngefans kayak aku. Paham maksudnya? Ya, mengerti. Paham ya? Gitu. Jadi itulah seni. Nggak Ada ngerti. fans. Kalau nggak ngerti pun dia di-ngerti-ngertikan juga. Dia kan itu aja. beliau ini kan salah satu penata vokal terbaik saat ini. Dulu itu Bang. Sekarang dia kan salah satu personal. Ya intinya kayak gitu lah Bang. Saya Pokoknya juga nggak bingung. ngerti pun kami ngerti-ngertikan lah. Yang penting nggak repot. Iya kan? Jadi skill orang itu kayak si Ewi ini, host kita inilah. Dia kan penyanyi juga, dia Trio Senturi. Iya. Tetapi dia punya skill ternyata lebih tajam ketika menata seorang penyanyi di studio. Dia punya ide-ide buat ini. Oh bagus dia di dalam hati saya. Nah itu kayak kalau maju dulu, ya kan? Kenapa lagi sampai kayak aku? Nomor berapa Kayak sebenarnya? enggak. Apalah yang dilihat suamimu ke kau sebenarnya? Belum tahu dia. Belum tahu dia. Aman. Itulah pikiran suamimu itu kan. Itulah. Dilihat kau. Kalau aku ngeliat kau, tapi suamimu mencintaimu. Itulah. Abang nggak tahu. Eh. Dia bisa gigi 5 di tanjakan. Itulah. Laris Bude. Aku dengar namanya aja aku udah ketawa loh. Makanya. Jangan lihat. Saya prediksi 2-3 tahun ke depan itu bakal seorang pelawak yang boleh dikatakan punya inilah trending loh. Jangan lihat mukanya Bang. Mukanya ya itu. Iya. Oh jadi
Gigi Pak itu ya. Jadi kalau abang lihat mukaku ini turunan ini. Kalau dari tanjakan abang lihat beda lagi. Hanya turunan kayak gini. Kalau tanjakan berbeda lagi. Klebek pasti. Kalau dari tanjakan abang lihat aku, cantiknya aku. Iya. Oh, tapi boleh dimakan ini ya. Oh iya bang, iya bang. Oke ya. Silakan, iya. Nggak apa-apa. Itulah kisah. Jadi Bang Tagor ya. setelah umur 50 tahun, saya baru dikasih Tuhan menikmati ikut andil dalam industri musik pop Indonesia. Setelah umur 50 tahun. Sampai sekarang saya tidak akan berhenti untuk membuat lagu. Gitu. Jadi ada lagi di otak saya, saya kan pencipta lagu ya. Iya. Saya mau bikin lagu gitu. Saya udah gambar penyanyinya siapa. Ini. Gitu, bikin lagu baru. Aduh, si Alul yang cocok sebenarnya bawa lagu ini. Udah ada di otak saya kayak gitu. Jadi nggak harus saya lagi yang bawain gitu loh. Ya itu benar itu. Kadang Nggak harus orang saya. juga bisa membayangkan bang. Iya, saya udah bayangin nafas lagu itu. Ya kan? Udah ini. Nah, di luar industri musik, Bang. Kalau kegiatan sehari-hari abang ini apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang saya Jadi hanya duduk kayak gini doh. Atau mendapol nggak ada. Iya. saya Maksud nggak ada kegiatan abang. nggak tahu aku pekerjaan yang lain. Oh. Nggak tahu. Saya pernah ditawarin Hanya bikin ini dan itu. lagu Aku ya? nggak ngerti saya itu kalian lah. Segitu. Tapi kalau ditanya, coba lu bikin dulu cerita begini-begini. Oh, saya ahlinya. Oh, langsung. Tapi dulu abang pernah kerja di kafe juga kan? Ya berantem terus sama yang punya. Nggak cocok. Jadi saya emang dunia yang aku gelutin ya. Hanya itu. Saya taunya bikin lagu. Hanya itu. Sampai detik ini. Jadi kalau dihitung-hitung ini, mulai start sampai detik ini sudah berapa puluh tahun abang berkarir? Berkarya lah. 40 tahun lah. 40 tahun luar biasa ya. Itu bukan waktu yang singkat itu. waktu yang singkat Dengan itu, Bang. segala Dan suka-dukanya itu. melahirkan lagu-lagu yang Ya, wah gitu. Banyak yang booming gitu ya. banyak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi di kafe-kafe di mana-mana sehingga mereka dapat angpau lah dari situ. Gitu. Dan jadi berkat Jadi berkat. untuk sesama penyanyi. Iya. Luar biasa. Itu dia. Dan dari jangan salah menilai aja sebetulnya abang ini udah kaya raya loh. Udah kaya raya. Soalnya saya tahu betul bang. Ada teman-teman dari Asosiasi Nasional dulu. Kenal sama Tagor nggak? Ya, kenal lah. Udah kaya lah. Ya lumayan lah aku bilang gitu bang. Emang udah kaya? Bahkan Iya kan? waktu itu Pak Dharma Oratmangun. Oh iya iya. Beliau kan ketua Papri ya? Ketua Papri. Dan kebetulan Pak Dharma jadi manajer atau apalah pimpro untuk Pak SBY waktu itu. Mereka jangan sampai Iya, dia kan. iya. Yang mana Tagor katanya? Dicariin Tagor, mereka nggak tahu. Lagunya udah kemana-mana. Iya. Jadi setelah melihat Bapak ini, ya, waduh. Kayak Rolling Stone rupanya. Rolling Stone. Iya kan? Kalau di Tapi ada Indonesia kayak saatnya. Deddy Dores ini, kayak Deddy Dores. Dedi Dores. Iya kan? Mirip sedikit kan? Kayak Deddy Dores potongannya gitu loh. Dan Eh? ada Ito saya penyanyi Ambon. Begitu lihat Bapak ini langsung nangis. Iya. Dia mirip kayak bapaknya saya katanya. Mirip. Iya, Mona. Dia bilang Latu mirip. Mahina. Latu Mahila. Dia Kalau lihat- setiap melihat saya pasti nangis. Aku katanya kayak kembaran sama bapaknya. Nah, sejauh ini lah bang. Mertuanya Pak Franky. Pak Franky. Sejauh abang berkarir, tantangan terbesar untuk abang itu apa? Iya. Tantangan Sebenarnya- terbesar. Dibilang tantangan, ya ada. Bagaimana supaya ada tantangannya. Kayak saya nih, bagaimana lah supaya lagu ini digemari orang. Itu kan tantangan. Iya. Jangan asal bikin. Itu aja yang terus di pikiran saya. Apalah yang ingin kubuat supaya orang menikmati. Itulah tantangannya. Kalau hanya untuk perut sih atau uang sih gampang sekali sebenarnya. Jadi tantangan ini selalu berpikir, apalagi nih ya, apa yang membuat orang senang dengan lagu kita. Itu aja tantangannya sampai sekarang. Jadi nggak berhenti lah kita untuk menulis lagu lah. Jadi begini bang, jadi
setiap mungkin zaman, dari zaman abang dari masih Lasima, selera lagu itu pasti berbeda. Pasti. 10 tahun kemudian pasti berbeda Beda lagi. Pasti. 10 tahun Jangan kan kemudian 10, 5 tahun aja sudah berbeda. Iya. tapi abang sudah siap dengan Siap. dengan Karena saya rajin mendengar. rajin mendengar ya. Apa yang disukai oleh masa sekarang misalnya, ada. Gitu. Langsung abang berpikir langsung Nah, jadi ini ya? saya akan kembali ke waktu saya bikin lagu, saya akan kembali ke masa depan lah. Artinya kayak ini nih, saya akan kembali ke zaman-zaman umur 20. Iya. Apa yang disukai? Nah, intinya kayak gini, Bang. Kalau sekarang ini kan ada pro, ada kontra. Pasti. Kalau abang dibully kayak gitu, pernah nggak dibully gitu? Oh, sering. Dibully netizen kayak gitu. Kayak mana abang menanggapi kayak gitu? Aduh, udah nggak usah ditanggapin aja. Nggak usah Anggap aja didengar. itu pujian yang indah. Ketika di kuping kita. Berarti nggak usah didengar. Nggak usah. Tadi abang suka mendengar. Iya, tapi kan hal-hal yang positif. Oh, hal-hal yang positif. positif. Iya, jangan ambil Itu sudah negatif. pasti ada. Iya. Ada. Intinya ada yang suka, ada yang nggak suka, iya kan? Iya, tapi kita juga nggak bisa memaksakan orang supaya menyukai kita kan gitu. Iya, betul. Karena gini, saya udah menikmati bagaimana orang mengini saya waktu saya show ke Sulawesi ya. Begitu di bandara, saya udah disambut sama petinggi-petinggi Pemda. Udah itu sampai di tempat kita mau main, dari anak kecil sampai ini, sampai saya diarak, jangan salamin dia semua. Waduh, ini dia rupa. Waktu sampai abang ke bandara berubah nggak jalannya? Berubah nggak jalan? Iya, Waktu pas jalan itu kan biasanya kalau jalannya agak loyo-loyo, Enggak, begitu sampai di biasa bandara aja. itu langsung naik begini. Enggak. Kayak mana? Enggak berubah bang. Enggak ya? berubah lah, biasa aja. Karena kan banyak juga kayak Ada. gitu. Banyak kayak gitu bang. Banyak sih dibikin-bikin gayanya kan. Iya. Kita nggak seperti itu. Ekor langsung busung dada begini kan. Tadinya lemas, ya kan? Langsung angkat. Oh, saya artis. Ya, ada banyak. Ada kayak gitu bang. Nah, Banyak, itu banyak. banyak kali yang begitu. Banyak sekali. Kalau saya Tetap rendah hati bang. iya harus tetap rendah hati dan jangan merasa sudah top. Iya. Paham maksud saya? Betul. Biarlah orang yang menilai. Biarlah orang yang menilai. Jadi saya itu nggak ada beban. Iya. Harus saya atur lah ini saya ini nggak usah lah ngapain. Iya toh? Nah, kepuasan batin kalau saya bukan uang. Ketika orang membawakan lagu saya, itu sungguh luar biasa di batinku. Wah, ku nikmati kayak dapat uang miliar. Apalagi meledak. Wah, apalagi meledak. Jadi bukan nilai uangnya yang saya pikirin. Iya. Karya itu mahal ya. Iya. Karya itu mahal. Ya, itu. Luar biasa. Bagaimana kalau kayak pencipta lagu nggak pernah dinyanyikan orang ciptaannya kan sakit itu. Iya. Nggak sama sekali nggak dibawakan ya kan. Iya. Apalagi kalau orang Batak sekarang kalau ngomong kan, wah. Sering saya naik ke kafe-kafe, penyanyi-penyanyi itu kan sering bawa lagu kita nih. Kalau mereka tidak sebut nama kita sebagai pencipta lagunya, diamin aja, no problem. Nggak masalah. Tapi ada juga bang pencipta. Ada. Waduh, sampai ribut dia. Beribut. Sampai naik panggung dia. Kalian kok nggak sebut namanya, janganlah kayak gitu. Gue bilang, biarin aja. Toh juga bersyukurlah kau lagumu dinyanyikan orang. Coba kalau nggak dinyanyikan orang, buat apa kau bikin lagu? Saya gituin itu. Bagaimana top? Kalau nggak dinyanyiin orang kan begitu. Jadi kalau dalam kehidupan abang sendiri, apa ada bibit penyanyi untuk turun ke anak atau? Ada. Ada ya. Iya, anak saya 3. Cowok, cewek. 3-tiganya ini, waduh bagus-bagus nyanyi ya. Cuma mereka bilang, udahlah bapak aja lah penyanyi, kami kerja yang lain aja. Walaupun jago-jago. Iya. Ya aku diamin aja. Luar biasa tantangan hidup. Bagus-bagus nyanyinya. Iya, aku tahu sih. Tahu, dia tahu. Anak-anak saya bagus. Dan sekarang abang sudah punya cucu ya? Sudah punya cucu. tua. Udah pungapung juga, Iya, Bang? sudah pungapung. Tapi nggak kelihatan. Cucu saya udah SMP sekarang. Nah itu. SMP. Baru 1 cucu. Luar biasa. Cewek cucunya. Tampang masih kelihatan kayak 45 tahun ya kan? Udah nak gadis cucunya. Luar biasa. Tagor tuh. Iya kan? Ini Dia baru bersyukur. Aku pun baru tahu. Saya loh. bersyukur masih diberikan saya kesempatan untuk melihat cucu.
banyak teman-teman belum punya cucu udah apa? Udah Iya. COVID. Udah koit. Banyak sekali teman-teman saya sudah Ini duluan. masih luar biasa, masih sehat Berpulang kali. ke Bang. rahmatullah. Belum lagi pakai tukot, kan? Oh. Wah, masih, Dan puji Tuhan ya, Heeh. saya sehat banget. Iya. Itu yang kita inginkan, Bang. Gitu. Iya. Eh, semua masih Belum ada masalah. enggak ada. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah, Bang. Kata orang jangan makan malam katanya gitu kan. Kalau aku enggak, aku lawan itu. Papas terus. Kalau saya nggak makan malam nggak bisa tidur saya. Rambas lah ya. Wah, harus makan saya. Kan ada banyak yang melarang gitu jangan Banyak. makan apa apalagi Takut musik naik nggak gula, ada. kan? Takut naik gula. Iya, aku nggak ada. Udah 30 tahun saya makan malam. Iya. Jam 12 atau jam 2 pagi pun, jam 3 pagi saya hantam semua itu. Belum ada penyakit. Belum ada. Waduh, luar Nggak ada. biasa. Men, luar biasa. Puji Tuhan lah, nggak ada. Sehat banget. 60 loh. Jadi, Dan di panggung 20 lagu pun saya masih mampu nyanyi sendiri. Di umur sekarang ini. Iya. Kayak ini ada besok Sabtu saya ada acara ulang tahun ya. Heeh. Salah satu anggota partai Iya. di Ciledug. Nah, Sabtu. Hari Minggunya di Cililitan. Di salah satu restoran Karo. ya. Eri Ersada. Nah, itu kalau nyanyi di situ hampir 12 lagu saya. Sabtu Minggu. Itulah. Jadi udah saya persiapkan itu dari sekarang. Nah, caranya ada. Mempersiapkan supaya kita di panggung itu makin fit, lama ya. kayak diesel lah. Iya. Jadi tipsnya bagaimana itu Bang biar tetap Keringat. Harus mengeluarkan Harus keringat mengeluarkan ya. keringat. Iya. Jadi Abang setiap hari pasti ngeluarin keringat. Iya, harus saya keluarkan keringat dari tubuh saya. Anggap aja kayak olahraga ya. Iya, Iya. banyak cara kok. Entah kita tutup mobil, nggak pakai AC di dalam kita. Oh, iya. Kan panas itu. Keluarlah meluncur keringat. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Kalau tips dari saya ya, apalagi umur, usahakanlah keringat apapun caranya. Kalau sekarang kan orang malas sih keringatan. Iya, itu yang bikin jadi mengendap di dalam dari, itu kan. dari rumah AC masuk ke mobil Iya, AC. kalau keluar keringat itu racun yang ada di tubuh kita itu udah pasti sama-sama keluar keringat. Apalagi kayak mandi keringat, wah, Betul. Lebih bagus mengeluarkan keringat. Ya. wah kayak mandi gitu, wah, keren. Kalau saya nggak keringat, baru sakit-sakit badan, nah, aku keluarkan itu. Gimana caranya? Banyak cara. 40 tahun abang berkarya. Ya, Single pertama itu yang abang lakukan apa? Lagu pertama kali. Single pertama ya? Iya. ya itu. Bisa nggak di-spill? Bisa, holana udah mangatusi. Itu abang sendiri yang buat? Hua holong idoho. Aku yang pertama itu single. Single pertama, iya. Single pertama abang. Bukan Aku. ciptaan ya, single pertama Iya, abang itu. Iya. Itulah. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Abang yang bawa itu dulu. Hua holong idoho. Aku pertama dulu bawa Coba itu. spill lagunya bang. Yang Hua holong itu, coba. Spill dulu. Iya, pertama kali ada punya di YouTube kok. Bunga golong idoho sia-dias ni rohaku Huhilala doi hasia Ola kodo na terpangan rohaki Udah mantap tuh. Luar biasa. Dengar suara abang aja pun Itu kelepek-kelepek. dia. Jadi memang puji Tuhan lah ya. Saya sangat bersyukur dan selalu mengucap syukur. Kenapa? Saya yang bikin lagunya, saya yang menyanyikannya. Booming pula lagi. Iya. Luar biasa. Kan banyak orang yang hanya tahu mencipta lagu saja toh, Heeh. tapi menyanyikannya tidak bisa. Iya. Ya kan? Itu satu yang saya syukuri setiap saat kepada Tuhan. Karena sakit kali kayak gitu bang. Kita bisa menciptakan lagu tapi nggak bisa, Nggak bisa menyanyikan. Gitu loh. Dipaksa, ada yang memaksakan diri, nggak bisa, memang sudah Ada punya talenta Iya. masing-masing. Hanya di mobil Jadi- dinyanyikan. Kalau nggak di jalan. talenta double ke saya. Iya. Makanya setiap saat Tuhan, terima kasih. Hanya itu aja saya bilang sama Tuhan. Jadi, Kalau show kayak gitu lah bang. Ibaratnya penampilan di luar kota. Pernah nggak kalau kayak gitu sampai histeris Waduh, mendengarkan suara bang? Bu, Ada yang histeris. ada. Waktu saya nyanyi di Papua.
tolong adek. Diciumin Gitu saya ya? di panggung. Gitu ya? Ada istri. Iya. Bawa minuman dia martil yang jadi di Freeport kerjanya. Ternyata aku nyanyi di waktu itu di Jayapura ya. Aku bawa istri. Oh, istri ada juga situ. Sampai istriku datang ke panggung. Jadi ini perempuan, suaminya bule. Oh. Salah satu mungkin kepala lah suaminya dikali di. Pejabat di sana. Dia bawa lah minuman ke party waktu saya nyanyi lagu. Mungkin kau selalu menduga. Ini lagunya. Dia naik ke panggung. Dia bawa martil dan dia bawa uang untuk dikalungin. Diciumin saya. Dicium. Suaminya di videoin malah sama suaminya. Wah, Dibawa martil. kalau saya toko iya, itu, Bang. kalau saya nggak minum nggak dikasih duitnya. Enggak, toko Palu itu gitu. Bukan. Bukan. Kukira Tahu nggak? tokoan itu. Wah, ini benar-benar sebuah kisah yang wah. Sampai malu saya. Tapi kulihat istri itu kan ketawa-ketawa kok. Makanya aku bilang kau bukannya di hotel aja kau tadi pakai ngikut lagi saya gituin. Kirain cemburu ya? Kirain cemburu enggak. Suaminya pun bahkan Videoin. di videoin. Abang malu sama istri gitu. Iyalah, gimana ada riskan Iya. lah. Kan? Ya namanya juga fans, Bang. Ada juga yang Ya apa kan kan. saya kan dua tuh mainnya di Sorong sama di Jayapura waktu itu. Histeris ya. Iya. Sampai mungkin di Freeport lah kurasa. Setelah pulang dari situ, abang dicubit istri nggak? Enggak, oh, Enggak. pengertian sekali. Lain istri kali saya. jangan kau bikin kayak gitu. Siapa tahu gitu kan? Riba. Selesai kau bikin. Kesempatan pula kau katanya pula. Gak ada kayak gitu, Bang? Enggak ada. Gak ada ya, ya puji syukur lah. Jujur bilang, hisap? Janganlah. Jadi bikin lagu Batak itu susah loh. Saya sebenarnya banyak teman-teman bilang, Tagor kan lagu-lagu Indonesia aja itu yang dibikin begitu. Tantangan itu tadi seperti yang kau bilang tantangan. Iya. Ya kan? Aku buktikan lah. Kayak lagu Sapala. Ini sekarang lagi booming ini. Booming lagi, Bang, itu. Sapala. Iya. Naku hokop cintaki hokop do itu Unang bemal meang Manangka itu dijajitai Sapala Naku toro iko koro dongaki Unang bemal meang Unang bemal mea po hasilan. Jadi Ini satu. ciri khas Bang Tagor. Ini dia. Ciri khas Bang Tagor. Kalau bernyanyi itu kayak bercerita. Iya. Iya. Jadi ada seorang penyanyi nyanyi harus tel di nada A, di nada B harus tel. Kalau bapak ini enggak, kadang bapak ini menabrak. ya. Jadi menabrak tapi tetap indah. Iya, supaya jelas apa yang kita lantunkan, orang memahami. Itu sebenarnya rahasia seorang Ya, penyanyi. tapi ku tanya dulu apa yang ditabrak? Itu Not. Ya itu dia bilang, jangan menabrak. Oh, banyak pengertian menabrak. Notasi itunya. Jangan salah-salah nanti Ya, netizen ini. Ngomong-ngomong, boleh diminum ya? Silakan. Dihajar. Sehari dua ya coba deh dong, Bang. Bisanya langsung. Jangan Makanya, capek kita ngomong. Semoga CMD podcast ini atau CMD Production Amin. selalu eksis, jangan pernah mundur lah. Amin, Karena banyak sekarang produser-produser yang kita lihat itu serakah, Iya. ya toh? Ya, mudah-mudahan lah diberkati Tuhan lah ini podcast ini. Jadi salah satu wadah juga untuk musisi-musisi yang memang Bukan cuma musisi Bang, seniman. seniman yang ingin dikenal oleh masyarakat luas, terutama Batak, orang Batak. Mungkin inilah tempatnya podcast ini. Ya, tetap jaya lah. Podcast CMD Record ya. Iya. Sukses ya buat kalian. Amin. Dan satu lagi Bang, Ah, Abang kan kelahiran Sidimpuan. Sidimpuan. Ada nggak lagu Sidimpuan Abang? Ada dong. Ada dong. Ada juga. Ada sini, aku bikin. Kita dengar dulu nih. Ada sebagai orang Sidimpuan. Heeh. Saya bikin. Saya bikin dong. Saya Yasni Salju. Saya salju holong kitu wangi sabong tarni hapas sayang kitu wangi indah marbagasa
Olong kitu sayang. Ini dibawakan Ini. Senturi. Bah, Aku juga. ini rupanya yang bawa. Ada dong. Kalian promosi. Kau nggak bilang-bilang kau. Ada Nah. dua, Cidimpuan Nauli. Muda giot keho, tu siripuan hutaki. Bahang anak boru na jeges di sini. Rumobi musim sangat, tonggi jala sapot. Nauli matahe, nauli sidipuan ni. Itu Itu pun ada dong. Udah repeat itu. Udah dong. Udah Itu apa menandakan bahwa saya dari Sidimpuan. Dari Sidimpuan. Jadi Makanya kalau luar dihitung biasa. Bang, udah ada berapa banyak lagu yang Abang ciptakan? 300-an lah. Udah ada 300-an ya? Sudah ada 300 Dari lagu. lagu-lagu pop ya Bataknya ada. Nah. Dari awal lagu Dina itu ya, Iya. sampai hari ini udah ada 300-an. Iya. Jadi dulu kan zaman waktu trio Batak kan Andung yang Iya. dulu. Lagu kok nggak laku. Ditolak terus sama Karena nggak ada penyanyinya. andungnya kan? Karena nggak ada andungnya. Iya. Terus mereka bilang, bikin lagu andung dong. Kan digituin saya. Iya. Aduh gimana ya? Berlawanan dengan saya punya... Nggak Betul, mau betul, aku. betul. Karena nggak ada lagu Abang kalau musiknya teneno neno Nggak neng ada. neng neng nggak bisa. Dan pada saat itu, aduh ngeri. Sedih kali pun aku. Aku bikin lagu kan, ditolak. Iya. Ah ini terlalu pop. Katanya, waduh gimana dong ini? Betul, Nggak betul. laku, benar. Iya. Setelah 15 tahun kemudian, atau kurang lebih, baru lagu-lagu kita yang... Seiringnya apa ya? Waktu, Berputar perubahan, waktu ini. Iya perubahan kan? selera. Karena memang kalau ku kaji-kaji lagu Abang ini nggak ada. Iya. Setiap ku kasih lagu, nggak ada andungnya nih, nggak masuk. Nggak ada, Ini nggak ada. gituin, ditolak. Waduh, gigit jari lah saya. Makanya Seruling pun nggak bisa masuk. Nggak bisa. Liu, gitu kan? Iya, Aturannya makanya- kan kalau Kas Batak kan melodinya kan kayak gitu. Teneno neno neng neng neng. Itunya kan Jadi- andung-andung. Selama berkarir, Bang Tagor Pangaribuan sudah menciptakan 300 lagu. 300 lagu. 300 lagu. Dan mungkin kalau udah ada di musik Batak belum ada penghargaan untuk lagu-lagu terlaris lah. Nanti mungkin ada wadahnya. Mungkin lagi. ada mungkin. Nanti ada. Jadi Bapak ini wajar mendapatkan penghargaan. Penghargaan, iya. Seorang pencipta Batak menembus nasional. Ya, Betul. itu. Seorang Harus ada. penyanyi Batak menembus nasional. Bukan cuma seorang penyanyi. Iya. Pencipta, penyanyi, semuanya sama dia. Dan terima kasih Abang Ya, Bang siap. Tagor. Oke. Sudah hadir di podcast kita Bang Iya, Anda. ya, sama-sama kawan. Panjang umur kita dan tetap diberkati dengan karya-karya yang lebih indah lagi. Amin. Oke, kita salam lah Bang kita. Oke, Yuk, makasih Bang. Terima kasih. Semoga Sukses juga podcastnya Cemle. Pasti Bang. Amin. Supaya ada wadah daripada seniman-seniman untuk memperkenalkan melalui podcast kita ini. Oke. Salam buat hai seluruh penonton Nusantara. Sampai berjumpa kembali di episode yang lain dari CMD Podcast Production. Thank you. Oke guys, sampai jumpa. Saya Mak Juluk. Saya Edwin Samosir, Horas Horas. Bangsa Batak, Horas Indonesia.